seperti itu. Baik, yang kemarin siapa yang kemarin belum maju ya? Itu duluan aja ya. Kelompok siapa yang kemarin belum maju sama sekali? Kemarin kan ada 4 kelompok yang sudah maju. Ini kita kelompok 5 ya, kalau nggak salah ya. Silahkan ditampilkan dulu. Nanti setelah itu kita lanjut ke kelompok lainnya ya, yang kemarin perbaikan apakah sudah dikerjakan apa belum. Hmm, izin Bu, Ya, saya dari kelompok 5 Bu, izin share screen ya Bu. ya sebentar, saya cek dulu. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijelaskan, Mas. Izin Bu menjelaskan terkait tugas kelompok ini. Jadi topik tugas kita, tugas kelompok ini tentang eh, bantuan beasiswa pada eh, sekolah gitu. Jadi jumlah siswa itu mempengaruhi jumlah penerima bantuan. Terus jumlah penerima bantuan itu menentukan juga ketersediaan bantuan pendidikan. Terus ketersediaan bantuan pendidikan itu mempengaruhi eh, dari ketersediaan fasilitas, kualitas pendidikan, kompetensi siswa, dan peningkatan prestasi siswa. Eh, Mm-mm. Peningkatan prestasi siswa ini juga dapat mempengaruhi akreditasi siswa dan kebutuhan ruang dan fasilitas. Terus jika akreditasi sekolah meningkat juga akan menambah mempengaruhi jumlah siswa. Ini bisa nih, Mas. Boleh dicoba. Ada isinya nggak formulasinya? Cuman kendalanya itu nggak bisa nggak bisa ini Bu, nggak muncul grafiknya gitu Bu. Coba di running dulu. Bisa. Bisa running. Kan di running yang hijau ini loh, hijau atas. Hijau atas Hmm, segitiga. Nah, itu. bisa Bu. Coba di yes. Nah, itu masih error ya. Incomplete equation for Donato, methodology. Itu masih error semua, berarti nggak bisa di running. Nah, ini saya agak sedikit coba-coba Mas. Di masalah yang ini close dulu, di close dulu. Stop stop share screen gitu Bu.
Enggak. Ini maksudnya yang di close yang tadi udah dah, maksud di close yang tadi itu yang modul error tadi. Nah, ini kan ada kuota penerima bantuan kan. Berarti bantuan jumlah penerimaan bantuan itu kan dari donatur pemerintah yayasan begitu kan. Kemudian kenapa jumlah penerima itu jadi input juga? Harusnya kan kalau secara logikanya bantuan itu kan ada yang memberikan, ada yang menerima. Yang menerima siapa? Siswa, Bu. Nah, berarti siswa itu sebenarnya dia mengurangi eh, jatah kuota bantuan atau dia menambah. Mengurangi kuota jatah bantuan, Bu. Nah, berarti kuotanya itu sebagai input, kemudian siswanya yang penerima bantuan itu sebagai outputnya, gitu kan? Iya, Bu. Itu diubah nanti ya. Jadi yang penerima bantuan itu harusnya siswa, jadi dia itu out bukan inflow tapi sebagai outflow. Jadi penerima bantuannya itu sebagai outflow. Jadi dia mengurangi. Nah, yang di sini berarti kuota, ketersediaan kuota bantuan pendidikan, ya kan? Berarti bantuan itu secara logikanya adalah ada kuotanya dan ada yang menerima bantuan yang kuotanya itu sebagai inflow-nya, sedangkan yang penerima bantuan itu sebagai outflow-nya. Dan di sini kan nggak mungkin semua jumlah mahasiswa menerima bantuan kan. Jadi kan bagaimana cara assess, maksudnya apa sih triggernya mahasiswa itu bisa menerima bantuan itu harus dicari. Itu yang harus dicari. Jadi sebenarnya eh kita lebih fokus ke ini tujuannya gini, ini tujuannya kan pengen mencari keseimbangan antara bagaimana model dari yang membutuhkan bantuan dan yang menerima bantuan gitu kan. Kuota bantuan dan menerima itu aja dulu dipegang. Nah, kemudian jumlah siswa ini kan nggak semuanya dapat kan. Berarti misalnya itu bagaimana siswa itu bisa mendapatkan itu yang harus dicari itu variabelnya itu apa. Misalnya apakah kamu pakai if then else jika misalnya di situ itu adalah penghasilan orang tuanya gitu kan kurang dari misalnya 1 juta maka dia berhak menerima bantuan. Misal ya. Jadi tolong berikan variabel apa gitu ya. Di sini kan maksudnya dari fasilitas, fasilitas pendidikan, kompetensi siswa. Maksud saya ini terlalu, menurut saya ini terlalu terlalu apa ya, terlalu luas gitu. Nanti Anda susah sendiri nyari data-datanya. Ini fasilitas ini nanti gimana ngukurnya? Kualitas ini gimana ngukurnya? Kompetensi gimana ngukurnya? Coba saya mau coba diklik yang ketersediaan itu kayak apa formulasinya? Ada nggak formulasinya di situ? Klik di sini, fx, pakai fx. Nah, itu kan benar sebenarnya di sini. Cuma Anda di satunya itu bukan outflow, tapi dia inflow. Sebenarnya ini benar. Benar ini, logikanya benar. Cuma, apa, ininya juga ubah ya. Logikanya benar nih. Diklik lagi, di oke kan, di close. Kemudian saya pengen lihat yang jumlah penerima bantuan. Coba fx-nya berapa? Formulasinya apa? Jumlah penerima bantuan. Nah, jumlah siswa berarti kan ini kan seolah-olah kayak semuanya dapat bantuan, padahal kan nggak semua siswa, misal gitu kan. Itu tolong kondisinya kayaknya nggak mungkin semuanya dapat deh, tapi itu pasti ada berapa persennya aja gitu, gitu ya. Kita nggak ngomongin yang dana bos yang gratis ya, tapi mungkin kita ngomong yang misalnya yang dari donatur dari pemerintah itu. Jadi itu sih yang yang kalau misalnya ngangkat masalahnya yang dana bos itu kan gratis kan sebenarnya. Kita lebih sebenarnya awalnya idenya itu adalah mungkin pengennya itu di mahasiswa. Cuma kalau nggak dapat dananya ya sudah. Kalau di mahasiswa mungkin kan jadinya membantu ITERA lah ibaratnya gitu ya. Cari berapa sih yang harus disiapkan itu seharusnya kebutuhannya berapa. Kemudian yang sekarang ada itu berapa gitu. Ini saya di datanya di mana? Nyari datanya. Ada jurnal ini, Bu. Jurnal data dana bos gitu, Bu. Di salah satu sekolah Oh. SMA Katolik apa gitu, Bu. Kenapa nggak nyari yang di ITERA aja? Kan lebih gampang sih nyari nanya-nanyanya di akademik gitu. Kan itu sudah ini ya.
Kemarin kan sebenarnya kan pengennya kan Anda tuh langsung ke stakeholder. Makanya kemarin ada beberapa soal dibagikan. Ada yang nyari tentang ruang kelas, ada yang nyari. Kalau nggak salah tuh kemarin harusnya tuh di ITERA kan kalau nggak salah ada dua orang, dua yang di ITERA. Kalau nggak salah yang masalah fasilitas sama yang masalah bantuan beasiswa gitu. Ya nggak sih? Gitu sih. Coba dipikirkan lagi deh di sini kelompok ini deh. Kalau mau yang seperti itu, pasti itu dapat sih. Kalau di BOS itu sebenarnya udah nggak ada, maksudnya pasti dapat gitu sekolahnya gitu. Cuma mungkin kalau mau diisukan, ya prediksi ke depannya itu sekolah itu akan meningkat berapa. Jadi itu sekolah jadinya nasional akan meningkat berapa di sekolah itu. Bisa nggak nyari datanya seperti itu? Kalau misalnya saya mikirnya tuh ITERA, kalau ITERA kan enak gitu ya. Setiap aku nanya soal akademik, kira-kira pertumbuhannya itu setiap tahun kan kita sudah punya data tentang berapa mahasiswa. Kemudian kita tahu berapa yang punya UKT-nya, berapa persen gitu kan. Itu kan bisa dicari semua tuh. Maksudnya jadi yang UKT-nya misalnya katakanlah di bawah 1 juta itu sebenarnya berhak menerima bantuan gitu kan. Jadi itu sih. Nah, kalau yang jurnal ini apakah lengkap datanya atau seperti apa gitu kan? Harapannya bukan jurnal yang sistem ya. Jadi kalau jurnalnya sistem ya percuma nggak ada yang diselesaikan. Cuma kita tuh benar-benar mengeksplor. Makanya dibagi kelompok itu agar anda mengeksplor gitu. Kira-kira jurnalnya seperti apa? Jurnalnya pakai metode apa? Halo? Metode jurnalnya ya, Bu. Mm-mm, mm-mm, Bentar saya buka dulu aja kali, Bu ya. mm-mm, mm. Temennya mungkin dibantu ya. Ini kan ngerjainnya nggak sendirian tuh. Banyak. Hmm, itu ya. Hmm, diperbaiki lagi ini satu terlalu luas pas jujur terlalu luas tuh datanya tuh banyak 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 sekali yang abstrak gitu loh kualitatif gitu jadi ukurnya nanti susah jadi mungkin lebih dikualitatifkan aja biar lebih dapat didapatkan kemudian harapannya itu ini masalahnya bukan yang sudah dicurang ya kita nggak perlu memudahkan yang sudah misalnya kalau jurnalnya sama-sama sistem ya nggak perlu itu kan kayak kita copy paste aja tapi yang kita itu sebenarnya pakai jurnal tuh boleh tapi kita pengen melihat bagaimana tuh mereka cara mengembangkan modelnya gitu seperti itu nah kita terapkan di kasus yang berbeda seperti itu nah kecuali kalau jurnal itu makainya misalnya makainya regresi atau model yang lain sistem yang itu boleh silahkan asalkan dia lengkap gitu karena setahu saya eh, pemakaian model-model dinamika sistem ini lebih rigid ya maksudnya lebih banyak variabel karena dia ngitung berbagai rasio sedangkan kalau yang model-model linear lainnya itu dia tidak selengkap inilah jadi rata-rata nggak dilihat Ini, Bu. hmm, pakai apa ininya hmm, ada rata-ratanya nggak Kalau rata-ratanya daftarnya yang kayak bentukannya kayak realisasi belanja sama target belanja gini, Bu. hmm. Ini nggak ada tahunnya berapa tahun kira-kira? Ada berapa tahun? Dia outstanding kan harus beberapa tahun ya. Tahun 2020, Bu. Nah, maksudnya datanya tuh harus 5 tahun, 3 tahun gitu ada nggak? Data. Mm. Soalnya Anda harus saya data Anda tuh harus ada data yang tahun 2020, 21, 22, 23, misalnya gitu. Jadi itu nanti bisa dicari rate-nya, cari pertumbuhannya berapa, itu yang akan kita pakai. Karena di sini kan terkait banget dengan waktu gitu, waktu pertumbuhan. Itu ada nggak diskusi datanya? Kemudian, ini kan tahap 1, 2, 3 di tahun yang sama. Berarti gitu kan. Tahun yang sama tuh rate-nya semuanya. Nah itu kan, maksudnya Nggak itu ada, Bu, makanya, datanya, Bu. mm-mm. Makanya kemarin tuh diharapkan kelompok itu bisa wawancara ke stakeholder. Kan nanti dapat mendapatkan banyak insight di situ. Misalnya
Oh ternyata misalnya kayak ITERA ya, ini contoh-contoh aja. Oh ternyata ITERA itu ada data per tahun masuk itu berapa gitu ya. Kemudian ITERA itu punya data yang dapat UKT 1 tuh berapa persen sih, yang dapat UKT 2 tuh berapa persen, 3 berapa persen gitu ya. Kemudian nanti setelah itu dapat lagi apa namanya, ini kan cuma hitung efektivitasnya, nanti dapat lagi misalnya apa jumlah donatur ITERA itu misalnya berapa? Oh, ada 5 atau 10 begitu ya. Rata-rata sekian. Terus berapa persen sih dia bisa memberikan. Jadi misalnya gini, oh tentang kebutuhan mahasiswa itu ada 300 orang yang di bawah UKT juta. Tapi donatur itu cuma 50. Berarti ini kan ada gap. Nanti itu menjadi gapnya di situ, di apa disimulasikan di situ. Jadi nanti kita simulasi misalnya pertumbuhan prodi ini akan terus tumbuh setiap tahun satu prodi, setiap prodi itu misalkan ada 100 siswa, 100 mahasiswa, berarti setiap tahun itu akan nambah 100 mahasiswa gitu loh. Jadi harus sampai seperti itu. Kalau ini kan misalnya dengan data ini apakah cukup gitu untuk memodelkan? Karena model itu banyak sekali loh ininya. Jadi gitu loh, banyak banyak sekali variabelnya. Jadi itu maksud saya justifikasinya nanti sulit. Gitu. Kalau misalkan ini kayak misalnya ini kurang nggak cukup ya karena ini satu tahap, 1 tahun aja dan dia 1 tahun dibagi 3 tahap seperti itu. Terus sih. Nah, kalau mau pakai jurnal itu berarti akan banyak jurnal yang terkait yang harus dibaca nggak cuma satu dan itu harus sama ya, harus setara. Misal kalau SMA berarti SMA semua baca yang di jurnalnya kasusnya. Terus Ya. sih. Karena kira-kira ada ini enggak tapi biar nggak sulit mesti cari mengapa kemarin itu harus ke stakeholder itu agar dapat data karena banyak data juga yang nggak bisa lewat internet karena banyak data juga yang harus kita cari kita gali dari kayak misalnya kelompok yang kemarin itu ada yang supply chain di UMKM itu kan dia harus ngegali di pemiliknya nanya gitu kan pertumbuhannya berapa karena kita terkait dengan waktu kalau terkait dengan waktu itu datanya itu harus banyak harusnya kalau nanti sampai validasi ini dari banyak tapi kalau ini mungkin ya yang penting running dulu deh gitu itu sih ada kendala nggak kira-kira. Eh, Mungkin kita coba cari data yang baru lagi, Bu. Terus diskusiin juga sama teman-teman kelompok yang lain, Bu. Nah gitu ya jadi yang bisa dikerjakan deh yang nanti kalau misalkan jurnalnya tuh hanya efektivitas tok itu datanya kan jadi nggak cukup nih masukin ke sistemnya jadi nggak bakal running kan datanya nggak ada yang lain-lain gitu jadi itu Baik, Bu. ya gitu ya Bu, iya. mungkin izin bertanya juga nih Bu. Kan Mm. kemarin ini udah coba-coba juga Bu, kayak mau masukin delay dan lain-lain. Nah, kebetulan menjadi error Bu. Mungkin ada saran nggak Bu gimana cara masukin delaynya? Masukin delay itu nggak bakal error kalau eh dia satu variabel khusus jadi dia di variabel apa namanya di variabel khusus gini misalnya kan kemarin udah ada contohnya ya misalnya gini oh saya ini jumlah misal gini ya coba dicek dulu saya mau ini misalnya jumlah populasi begitu ya di sini kan ada kelahiran begitu kan di sini kan ada kematian begitu kan. Loh, kok nggak bisa ya kenapa ya kita aneh ya. Nggak tahu deh dan ya saya sedang teror sini kan ya ini kematian gitu kan. Soalnya di sini ada variabel namanya rata-rata pertumbuhan gitu kan. Pertumbuhan rata-rata kelahiran. Terus misalnya di sini itu saya kasih rata-rata kematian gitu ya.
Lalu di sini misalnya saya ini kasih ke sini, berarti ini ke sini, ini ke sini, misalnya ini ke sini. Ini misalnya. Ini kita nggak ngomong loop dulu, tapi kita ngomongin ininya ya. Nah, kemudian ini populasi ini saya kasih di sini initial value-nya itu misalnya populasi kita itu ada, maaf ini agak lama dulu kursnya. Nah, misalnya di sini itu kita kasih 1.000 orang gitu ya, men people aja people. Kalau kita cek udah oke, berarti sebenarnya dia oke. Kemudian di sini tata kelahirannya itu adalah misalnya di sini 10% gitu ya. Lahirannya itu di 10%, 0,1 gitu kan. Di sini 0,1 per year ya. 1 per year. Gitu. Kalau sudah equation oke, berarti sebenarnya sudah oke. Nah, kemudian di sini saya mau, nanti kita cek dulu, nanti delaynya sampai sini kita kasih delay. Ini yang tanpa delay dan dengan delay ya. Terus di sini kematiannya misalnya 0,07%. Jadi di sini 1 per year. Oke, sebentar ya. Nah, di sini kita kasih formulasinya adalah kematian itu adalah jumlah rata kelahiran dikalikan dengan eh, sorry, dikalikan dengan jumlah populasi. Oh begini ya? Bisa begini aja nih. Oke, ini dia people ya, people per year. Kita cek unit, nah unitnya sudah oke, berarti bisa jalan ya. Kemudian di kematian ini kita cek di sini adalah rata kematian dikalikan dengan ini kenapa gini ya? Nggak tahu deh, karena sudah berubah. People per year. Kemudian di sini cek equationnya oke, cek sintaknya juga oke. Nah seperti ini. Terus kita running dulu ya. Ini harus saya simpan dulu nih. Oke, jadi di sini seperti ini kan populasinya ya. Atau misalkan mau Anda input output ini juga boleh. Seperti ini juga boleh. Ini kita nyari output custom ya. Jadi outputnya mana nih? Workbench, saya milih nggak mau. Ini coba. Jadi misalnya gini, ini kan kalau gambar kita dengan tanpa delay gitu ya. Terus kemudian saya mau ngasih fungsi delay. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, misalnya pengen jelas, apa misalnya ini delay time gitu ya. Ini bisa aja. Tapi kalau misalnya mau langsung boleh. Saya sih udah senang yang langsung. Misalnya bahwa kelahiran itu eh, delay time-nya itu misalnya di sini sekitar 0, misalnya satu, berarti nggak setiap tahun itu nambah orangnya. Misalnya gitu, nggak setiap tahun itu nambah orangnya itu mungkin per setengah tahun aja namanya. Jadi misalnya 0,5 gitu ya. 0,5. Jadi di sini saya mau ngasih delay di rata-rata kelahiran itu, oh sorry, delay time. Jadi di sini itu, sorry, dia harusnya ke sini. Nah, dia harusnya ke sini. Jadi delay itu nggak setiap tahun itu delay. Misal dia setiap tahun itu namanya segini. Jadi saya kasih waktu fungsi delay di sini. Misalnya saya pakai delay fix ya. Jadi ini inisialnya itu berapa? Delaynya itu mau berapa? Delaynya adalah waktu yang delay time ini. Kemudian eh sorry, delay time itu berarti di sini ya. Delaynya itu misalnya nggak 0,1 tapi misalkan di 0,05 gitu ya. Jadi delaynya itu sekitar segitu 0,1, sorry 0,1. Kemudian delay time-nya itu kita tentukan di sini
Inisialnya itu misalnya, eh sorry, inisialnya itu misalnya 0, jadi gini contohnya. Jadi pertumbuhan penduduk itu akan meningkat sebesar 0,15 setiap delay time ini dengan inisialnya 0,1. Jadi ada pertambahan yang cukup signifikan setiap 0, sekian tahun gitu ya. Jadi setengah tahun sekali itu pertumbuhannya naik gitu. Ini. Tapi rata-rata itu 0,1 gitu ya. Rata-rata segini. Atau misalnya kalian nanti ini dulu ya, nanti baru kalau misalkan ini mau dinolkan boleh. Misalnya kalau pertumbuhan itu misalkan 0,1 itu boleh. Filternya sekian nih, yang ininya tuh nol. Jadi nggak selalu ada pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu nggak selalu setiap tahun, tapi per setengah tahun misalnya itu boleh. Jadi misalnya pertumbuhan itu sekian hanya pada saat setengah tahun sekali dengan inisial awalnya itu nol. Jadi kalau ini nanti akan ada fase di mana dia itu benar-benar nggak ada pertumbuhan gitu ya. Jadi nanti kalau kita running di sini, kita running gitu. Jadi nanti semoga bisa. Nah, ini kenapa ya? Syntax. Oke. Terus kita running. Oh, ini karena pakai Zoom, jadi saya otomatis backup dari dataset. Nah, misalkan di sini. Nah, di sini dia membludak ya. Jadi dia itu naik. Jadi awalnya itu nol, dia akan naik ke 0,1 setiap sekian. Ini karena 100 tahun ya. Misalnya saya jadiin model settingnya, saya perkecil aja menjadi, ini karena pakai Zoom ya. Misalnya 10 tahun lah. 10 tahun atau ya 10 tahun, oke. Ini year ya, tahun seperti ini. Saya cek lagi. Nah, jadi kalau kita cek di sini, jadi awalnya itu nol, jadi dia hanya ada setiap setengah tahun sekali. Jadi di sini ya, jadi setiap 1 tahun sekali, di 1 tahun ya di sini ya, dia baru 0,1 kayak gitu. Jadi kalau misalnya setelah itu ya nggak ada, jadi dia ini akan terus ya, jadi dia terus ke sini. Ini kalau misalnya dia delay time, jadi outputnya itu akan ada nanti setelah tahun kemudian, setelah 1 tahun kemudian begitu ya. Kalau di 1 tahun ya kalau kita lihat di sini. Terus kalau misalnya Bu, saya mau yang apa namanya patternnya itu full strength itu juga bisa. Misalnya di sini delaynya itu kita pakai full strength itu juga bisa. Jadi di sini kalau pakai pulsa itu beda lagi, tapi di sini kita pakai mau berulang gitu misalnya ya. Maunya itu berulang full strength. Misalnya di sini berarti start itu menandakan tahun keberapa dia akan mulai. Misalnya tahun ke-1, tahun kedua itu baru mulai misalnya gitu. Durationnya mau sampai kapan nih? Mau sampai 10 tahun ke depan. Kemudian repeat time-nya mau misalnya setiap tahun begitu ya. Terus N-nya itu, sorry, 100 ya, coba lihat. Nah, duration, jadi ini waktu mulainya, terus setiap kapan dia mulai 1 tahun, begitu ya durationnya. 1 tahun, saya duration itu adalah si naiknya itu berapa tahun, kemudian repeat time-nya akan berulang setiap berapa, misalnya saya setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali boleh ya. Terus kemudian ini sampai berapa lama, misalkan 10 tahun seperti ini, 1 tahun juga boleh, kita latihan dulu. Kalau ini dia tipenya untuk pulse ya. Kalau pulse ini saya pakai dimensionless aja. Jadi lebih. Kemudian tata kelahiran ini saya kopikan. Jadi saya ini beda lagi rumusnya. Misalnya tata kelahiran 0,1, tapi dia pakai full strength dilatan di sini. Jadi, oke. Jadi di sini kalau kita cek, oke, kita cek di sini, dia nggak apa namanya, dia akan mau di sini dia nol, kemudian nomor satu dia akan naik, begitu ya. Kalau kita cek di sini sama pulsa di sini ya, ini ya.
Jadi kalau delay itu harus, oh ini harus di copy sih harus di. Nah, jadi kalian akan seperti ini. Jadi nggak selalu naik, tapi dia seperti ini kemudian naik, kemudian naiknya seperti ini. Jadi kita menunda untuk satu pertumbuhan seperti itu sih. Baik di kelahiran maupun di kematian itu silahkan. Jadi ada delay time, itu ada boost trend, 10 tahun. Oke, seperti itu ya. Atau kalau enggak, ini juga bisa dikasih ke sini biasanya. Ada saya cek dulu. Di sini juga bisa. Kalau di otak atik aja. Karena ini butuh. Misalnya saya kasih di sini juga bisa. Kayaknya bisa. Karena dia di plus. Kita cek ya. Ini harusnya nggak ada. Berarti ini nggak ada. Oke, kita cek. Kalau ini berarti dia sama ya. Bisa dicek di sini juga. Jadi bisa dicek beberapa kali. Gitu sih. Gimana? Halo? Iya Bu. Seperti itu kira-kira. Coba dicek lagi ya datanya ya. Saya harapannya sih teman-teman beneran ini deh. Maksudnya enggak apa ya, explore gitu. Karena materi ini tuh sebenarnya lebih ke kalau dapat feel-nya tuh kalau Anda sudah mengeksplor gitu. Dan dikerjakan modelnya sampai running gitu. Oke, mungkin kelompok 5 sudah dulu ya. Kelompok lainnya silakan yang sudah ada coba progresnya. Kelompok satu sudah ada progresnya. Ya, silakan Mbak Andrea. Mm-mm. Itu bisa. Mm-mm. 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 Mm. Mm. Oke. Mungkin ini koefisien 5 yang dikelola kali ya. Terus rasio atau koefisien gitu lah. Pokoknya presentasi kan. Ini nggak semuanya dikelola kan. Nggak semuanya. Ya, oke. Mm, 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 mm. Coba yang dari sini ya kita urut dulu ya dari intensitas konsumsi ini kan daya beli kali faktor konsumsi itu kan baru jumlah konsumsi jadinya. Berarti ini kan untuk menjadi limbah kan berarti ada koefisien limbah ini kan. Kenapa ini taruhnya di level ya nggak taruh di rate sekalian Mbak yang koefisien limbahnya? Rate di sini yang atas koefisien limbah itu taruh di rate yang atas nggak sih? Kan nggak semua yang konsumsi itu menjadi limbah toh. Maksudnya orang kan mau konsumsi satu makanan atau apa kan nggak semua jadi limbah. Maksudnya masih limbahnya mungkin 50%-nya gitu kan. Nah itu berarti
Berarti daya beli sama faktor konsumsi itu kalau skala logika itu baru jumlah konsumsi. Misalnya konsumsi. Nah, untuk menjadi limbah itu kita kalikan dengan koefisien limbahnya. Berarti harusnya koefisien limbah ini dia masuknya dipindahkan ke rate-nya. Rate ini nih. Rate-nya namanya apa? Intensitas konsumsi. Sini kan? Ya betul seperti itu. Nah, ini berarti ini dihapus aja. Nah, berarti itu oke. Ini kan sudah ya. Loh, ini kok jadi hilang levelnya? Kembali diproduksi di level. Ini level bukan sih? Hmm. Oh, yang limbah yang diproduksi, oh sorry, limbah yang diproduksi loh. Tadi bukannya level yang ini ya? Mm-mm. Iya, ini kan level. Itu baru masuk akal. Nanti diperbaiki lagi ya. Nanti visi limbahnya nggak perlu ke sini, tapi langsung keret aja. Jadi gini, jadi limbah yang diproduksi itu adalah hasil dari red ya, di mana harusnya ini bukan kalau Mbak mau malah intensitas konsumsi itu menjadi auxiliary. Nah, intensitas konsumsi dikalikan dengan koefisien limbah itu menjadinya limbah yang diproduksi gitu. Jadi maksudnya gini, intensitas konsumsi itu adalah benar daya beli dikalikan yang konsumsi benar itu jadi auxiliary aja. Nah, habis itu masuk ke rate namanya misalkan apa ya? Produksi limbah bolehlah atau rata-rata produksi limbah gitu rata-rata produksi ini kan rata-rata rata-rata limbah yang dihasilkan boleh rata-rata rata-rata limbah rumah tangga apalah pokoknya gitu ya jadi nanti rata-rata limbah rumah tangga itu ada dari intensitas konsumsi dikalikan dengan koefisien limbahnya nah itu baru masuk akal jadi limbah yang diproduksi gitu nggak usah tapi yang awal aja sih yang awalnya agak aneh nah mm-mm. Dari mana? Kegel, kegel, apa tuh? Itu ya, lembaga-lembaga konsultan ya. Saya kurang tahu nih kalau misalnya kegel apa kegel nih Mbak? Hmm, Mungkin pakai yang lebih data aktual aja sih Mbak, kalau ada ya, lebih meyakinkan. Soalnya saya takutnya ininya nggak terpercaya. Kalau nggak terpercaya nanti kita mau nge-share ke orang tuh jadinya apa yang nggak dipercaya gitu loh data kita tuh. Jadi kalau BPS kan dipercaya, terus lembaga-lembaga survei itu kadang ya saya juga nggak takut ya karena saya juga nggak pakai sebenarnya saya nggak terlalu pakai lembaga-lembaga survei karena ya itu takut pas kita nulis tuh nggak dipercaya gitu ini studi kasus sih kalau menurut saya kalau daripada kita nggak yakin tuh itu mbak terus ini mbak yang reproduksi ini sorry 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 yang reproduksi ini koefisiennya mana coba dicek klik-klik di formulasinya formulasi oh gitu. Oh, saya pikir gini, saya pikir limbah. Jadi yang pertama, ini red ya, ini kan ada 3 red nih. Kita ada 3 level, ada 3 red ya. Red yang pertama itu adalah hasil dari ngitung dari rumah tangga yang menjadi limbah ya kan. Red yang kedua adalah dari limbah rumah tangga total yang bisa dikelola gitu.
Itu harusnya dua aja cukup sih harusnya ya. Kenapa tiga ya? Ya kan? Hmm, atau Mbak mau hitung ini mau hitung konsumsi aja kan? Yang pertama itu. Kalau mau hitung konsumsi aja, ya itu benar tapi namanya bukan bukan limbah, namanya adalah jumlah konsumsi di levelnya. Hmm. Jadi itu jumlah konsumsi. Nah, baru yang koefisien limbah itu nanti masuknya ke reproduksi limbah. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, jadi gitu. Nanti saya ini dah coba habis ini saya ini ya. Coba saya cek dulu. Coba ditutup dulu Mbak. Coba saya uraikan dulu di sini. Gini gini gini. Saya tahu maksudnya. Mungkin penamaannya yang agak-agak membingungkan. Oke oke. Maksudnya tuh gini kali ya. Ini kali ya. Maksud kelompok ini tuh adalah ngitung produksi konsumsi dulu kali gitu ya. Maksudnya pelan-pelan ya. Maksudnya gini. Jadi yang lihat pertama itu tentang ngomongin tentang konsumsi ya kan, jumlah konsumsi. Terus ini benar kalau ini berarti hasilnya ini adalah dari daya beli misalnya gitu ya. Dikalikan dengan apa tadi ya konsumsi rata-rata gitu ya konsumsi saya kurang tahu tadi namanya apa terus habis itu udah jadi konsumsi kan ini namanya jumlah konsumsi nih dan jumlah konsumsi yang itu akan menjadi di sini adalah rata-rata limbah gitu kan rata-rata limbah nah ini nanti rata-rata limbah ini kan di sini kan jadinya jumlah limbah kan jumlah limbah rumah tangga ini tuh adalah koefisiennya koefisien limbah gitu kan. Jadi konsumsi ini tuh nggak semuanya jadi limbah, tapi ada berapa persennya lah, entah 40%, 60% gitu ya. Nah, setelah selesai menjadi limbah, itu mau dikelola gitu kan maksudnya. Mau dikelola biar limbahnya itu kan tidak mencemari. Jadi yang bisa dikelola itu berapa? Nah, di sini. Nah, di sini misalnya itu adalah rata-rata limbah yang dikelola, misalnya gitu ya, koefisien limbah yang dikelola. Di sini berarti di sini adalah jumlah limbah yang dikelola gitu kan misalnya gitu. Terus seperti itu ya Mbak maksudnya. Mungkin itu kali. Jadi konsumsi dulu selesai ngitung ini, baru ngitung limbah-limbah selesai, baru ngitung yang dikelolanya berapa. Gitu kali ya. Mm. Jadi kalau ini apa ya? Lebih membingungkan sih karena ngitung limbah. Tapi kok tiba-tiba yang maksud itu konsumsi gitu. Atau kalau mau lebih difokuskan, ya ini langsung langsung jumlah limbah aja. Ini nggak ada. Ini langsung limbah-limbah, berarti ini ke sini, langsung ke sini. Itu aja. Mm. Iya, jadi ini nggak usah ngitung dari sini, tapi langsung ini aja kalau mau. Jadi lebih ringkas gitu. Mungkin itu. Mm-mm. Itu ya, sama-sama. Mbak, oke yang kelompok berikutnya, kelompok dua ada. Ada Ini Bu. sampai mana? Iya, silahkan. Bukan ya, Bu. Iya, silahkan.
Oke, Bu. Jadi kurang lebih seperti ini stock flow diagram yang telah kami revisi. Di sini Hmm. pada bagian uh, parameter capacity production kita dapat datanya itu sekitar 300 per unit. Sedangkan untuk cost-nya itu sebesar 85.000 dan cost per unit untuk setiap produksi roti yang ada di sini tuh sekitar 16.000. Dan juga itu semua nanti untuk mendapatkan dari mana production cost ini, Bu. Hmm. Kemudian nanti pada bagian production price di sini kita menjumlahkan hasil dari production cost dan distribution cost. Yang di mana distribution cost ini kita dapatkan dengan cara membagi jumlah pengiriman dengan capacity production dan dikali dengan cost atau biaya dari bahan bakar yang ada. Kemudian di sini kita Hmm. ada jumlah produk terjual, Bu. Di sini Hmm. kita eh, cara mencarinya itu dengan menambahkan formula uang Hmm. penjualan dibagi dengan produk price book sehingga didapatkan jumlah produk terjualnya berapa. Dan untuk produk demand kita menggunakan reference demand dengan cara jumlah produk terjual dikalikan dengan reference demand yang sebesar 0,76, Bu. Hmm. Hmm. Mungkin Hmm. Putri bisa di running programnya. Dan untuk Oke. hasilnya seperti ini, Bu. Dapat dilihat Hmm. di grafiknya, Bu. Yang production cost aja Pak, coba diklik. Dah. Production costnya itu diklik gambarnya. Oh, satu yang gambar satu aja Mbak, yang gambar satu bijian. Satu biji. Bentar. Di close dulu, close dulu, close. Di bawahnya, Mbak Putri, yang warna merah itu. Nah, itu. Nah, bawahnya lagi. Bawahnya lagi, bawahnya lagi. Nah, grab. Nah, grab. Terus dibesarkan. Hmm. Hmm, oke, kok dia minus ya, Mas? Berarti production cost-nya kenapa minus ya? Nah, sebenarnya di bagian ini juga bukan yang masih bingung kemarin, Bu. Entah di cara kami memformulasikan rumusnya yang salah atau mungkin ada miss di beberapa bagian, Bu. Mungkin di situ juga kami mau minta saran dari Ibu Ini bagaimana. harusnya tidak minus ya. Coba, coba. Di close dulu, close dulu. Minus production rate-nya berapa? Production rate-nya. Formulasinya coba. Put bisa dibuka yang dokumen merah ini, Bu. Di close dulu. Nah, terus, itu production cost-nya, cost per unit dikalikan production rate sih benar sih. Coba coba production rate. Coba coba. Quantity production kali product demand. Jumlah produksi dikalikan produk demand. Coba Mbak, diklik dulu Mbak, di close dulu, close dulu, close dulu. Nah, bentar, bentar. Quantity production. Demand-nya kan sekian ya. Terus, bentar, bentar. Produk demand itu satuannya unit ya. Iya, Bu, unit. Produk quantity product tadi apa? Quantity product satuannya apa? Quantity product. Maksudnya apa nih? 250 itu maksudnya apa? Itu Definisinya apa? kuantitas eh, dari roti yang diproduksi, Bu. Kuantitasnya. Oh, lotnya. Oke, oke. Sorry, sorry, sorry. Oh, berarti nanti di close dulu, close dulu. Berarti production rate-nya itu adalah demand dibagi quantity production ya. Capacity kali ya. Capacity production, capacity ya. Kalau capacity production gitu kita taruh di distribution cost, Bu. Oh, gitu. Oke. Hmm, Membayang sih. Ini kalau bahasa Inggris semua aja Mas, sayang banget kalau dicampur-campur. Production rate itu berarti production rate itu adalah rumusnya. Production rate adalah rumusnya apa? Itu kayak jumlah dari roti yang diproduksi setiap harinya, Bu. Kalau production rate itu.
Kenapa dikalikan? Kan demand-nya tuh sekian. Katanya quantity production itu per batch kan, per batch produksi. Berarti produk demand itu kan produk demand dibagi quantity production nggak sih? Kalau itu benar per batch ya, per batch itu sekali produksi itu 250, biayanya itu dihitungnya per 250 produk misal. Berarti Bu, kan karena produk produk demand-nya dibagi quantity production. Kenapa dikalikan? soalnya itu produk demand-nya kita dapetin dari demand reference tadi Bu, yang dimana demand reference-nya itu sebesar 0,76. Maka dari itu kami kalikan sama quantity production untuk dapat demand rate-nya, production Produk, rate-nya Bu. oke. Produk demand itu dari mana satuannya coba? Soalnya ini hmm, reference demand dikurangin ya. Reference demand dikurangi produk yang dijual dikali reference demand. Kenapa ntar ini satuannya apa sih? Saya masih belum pak nyambung masalah produk demand ini. Reference demand itu maksudnya 76% produk itu bisa gimana sih Mas? Coba jelaskan. Saya curiganya produksinya itu minus, makanya ininya itu minus, minus gitu loh, negatif curiganya, demandnya itu negatif gitu. Bisa jelaskan nggak referensi demand itu apa? Maksudnya potensial demand gitu maksudnya atau gimana? Oh, jadi gini Bu, reference demand ini kan kami lihat data-data produk yang terjual itu kan Bu. Nah, setelah itu misalnya kami minta kemarin datanya 4 bulan terakhir. Nah, setelah itu kami lihat tingkat pertumbuhan demand-nya selama 4 bulan itu. Nah, ternyata tingkat pertumbuhan demand berdasarkan data-data yang kami terima dari pemilik kemarin itu sebesar 0,76% Bu. Kami hitung dari Excel kemarin. Gitu. Oke, oke, oke. Hmm, kenapa nggak dijadiin pertumbuhan kan? Produk yang dijual kan berarti produk yang dijual ya. Produk yang dijual itu menjadi, soalnya yang aneh itu jadi produk dijual menjadi produk demand ini gitu. Hmm, Aneh antara hubungan dijual ini dengan produk demand ini agak aneh sih. Harusnya kalau mau ngitung gitu, harusnya kita ngitung eh, jumlah demand aja. Jadi demand itu, bentar, banyak kan dikeluarkan. Demand itu dihitung aja, kemudian dari demand itu nanti menjadi produk kan, jadi yang diproduksi dari demand itu diproduksi itu apakah di sini kan berarti semuanya diproduksi nih demandnya nih. Nah, yang aneh itu di quality production katanya tadi sekali produksi itu 250, berarti kan itu kan batch kan. Harusnya kalau misalnya benar ini production cost, berarti itu harusnya harusnya dia dibagi dong gitu kan. Dan cost per unit itu harusnya dia masuknya ke production rate. Cost per unitnya ini loh. Ini saya screen capture dulu ya. Ini coba saya jelasin deh. Agak-agak. Ini tolong dibenerin ya. Baik, Coba saya sharein dulu deh. Ini agak-agak aneh. Ini di sini nih ada masalah. Saya curiganya tuh jadi minus semua produknya. Oke, di sini. Hmm, Tadi ada membingungkan antara kan gini ya. Ini saya screenshot dari modelnya Mbak. Nah, ini kan ada produk demand nih, produk demand ya. Nah, produk demand itu maksudnya permintaannya itu berapa. Kemudian di permintaan itu kan lalu diproduksikan. Diproduksi di sini itu tadi bilangnya adalah production cost. Production cost. Yang production cost ini berarti kalau misalnya tadi bilangnya bahwa ini adalah quantity production atau sebenarnya capacity sih tadi ya. Tapi nggak apa-apa lah misalnya gitu. Berarti kan ini cost tuh maksudnya ke sini. Cost per unit mesti ke sini. Cost per unitnya maksudnya ke sini. Gitu. Jadi cost per unit itu kok makin banyak berarti makin mahal ya? Oh ya benar-benar benar. Jadi di sini harusnya rumus formulanya itu harusnya nih saya pakai yang beda aja ya.
pakai, nah ini. Berarti ini keterangannya itu adalah berarti ini tadi apa production rate ya? Production rate. Berarti di sini itu nanti harusnya produk ini tuh harusnya itu adalah produk demand. Kalau tadi kan produk demandnya itu kan sekian dibagi dengan kuantiti tadi, artinya kapasitasnya. Jadi ini tuh harga ini tuh apakah harga ini kan di sini ada cost per unit. Kalau cost per unit ini langsung kaliin aja sama ini bener, ini nggak usah gitu ya. Tapi kalau ini cost per batch, misalnya ini batchnya berarti itu udah benar gitu. Tadi yang saya bingung itu adalah antara cost ini kenapa masuknya ke sini gitu. Berarti kita lagi ngitung production cost nih. Berarti si costnya masuknya ke sini. Itu yang pertama yang membingungkan. Jadi mau ini per batch atau ini per unit. Tapi berarti ini langsung masuk aja dari sini masuk ke sini. Nah, kemudian kalau demandnya itu ternyata dia ada pertumbuhan, misalnya demandnya ini pertumbuhan ya, boleh jadi level lagi boleh di sini misalnya. Jadi di sini nanti di sini demand itu, ini kan misalnya produk demand nih, demand. Di sini misalkan ada pertumbuhannya berapa? Tadi kan ada reference demand nih. Oh ternyata pertumbuhan demand itu adalah, berarti ke sini ya, 0, misalkan 76 misalnya gitu ya. Jadi ini dikalikan di sini pertumbuhan demand. Bener nggak sekian? Ketinggian nggak kira-kira 0,76 itu apakah misalkan kira-kira 2%, 3%, aku nggak tahu ya, tapi sekitar berarti nanti ini masuknya ke sini. Nah, jadi ini bukan tapi dia masuk ke sini lagi dihitung untuk menjadi price dan menjadi cost gitu loh. Ditentukan ya ini apakah kalau per batch ini harusnya cost per batch. Jadi ini harusnya masuknya ke sini nih, bukan ke sini langsung. Kalau dia per unit berarti langsung aja per unit nggak usah ada kuantitinya. Itu loh maksud saya. Karena kalau ini produk demandnya ada pertumbuhan, ya berarti ini jadiin level aja. Jadi nanti kan dia kan nambah terus nih. Ini kan nanti kalau ini akan nambah terus seperti itu. Nah tadi ada jumlah produk yang terjual itu menentukan produk demand. Nah ini agak agak rancu yang masalah jumlah produk yang terjual ini loh. Tadi saya masih bingung yang jumlah produk yang terjual ini gimana pengaruhnya ke jumlah produk yang terjual. Ini saya bingung nih kesininya itu pengaruhnya seperti apa gitu. Itu apa sih? Nah, jadi kami mikir lagi, Mm-mm. jadi kan jumlah produk yang terjual itu kan patokan demandnya Bu. Karena kayak kita lihat dari Mm-mm. story yang terjual gitu loh Bu. Buat Mm-mm. kira-kira nih, kalau misalnya dari satu bulan tuh berapa yang terjual Bu. Nah itu kan terdiambil Mm. rata-ratanya. Jadi itu tadi Bu yang dijadiin acuan dari forecasting demandnya Bu. Kurang lebihnya seperti itu Oh Bu. gitu. Oke, oke, oke. Oh menjadi patokan ya berarti. Iya Bu. Oke, oke, oke. Paham, paham, paham. Jadi, terus ngitungnya dari mana tuh? Uang penjualan. Uang, apa itu uang penjualan? Tadi kan jumlah produk terjual itu jadi uang. Ini kan ada uang penjualan itu jadi apa? Itu maksudnya apa uang penjualan? Hmm. Jumlah produk yang dijual itu coba ya coba dicek di itunya mas, dicek di produk demandnya, saya pengen tahu deh. Nggak, saya stop saya dulu, itu minus nggak produk di produk demandnya deh, dicek itu minus nggak. Itu di running terus saya pengen lihat ini ya, di running terus running dulu. Mm-mm. Soalnya aku saya tuh, nah itu cek di grafiknya. Dia minus banget ya, kalau tadi dikurangi tadi loh mas, jadi kalau pengurangan tuh jadi di minus. Terus nggak sampai nol, nggak di atas nol. Kenapa harus dikurangin ya? Kenapa nggak dikaliin aja? Itu loh, tadi kan reference dikurangin, produk dikali reference itu yang bikin nol. Itu makanya dia negatif di situ negatifnya mas.
Coba dicek di situ lagi. Di sini masalahnya tuh di sini masalahnya menurut saya. Terus yang ambigu tuh yang di sini antara quantity production dan cost per unitnya itu agak-agak aneh sih. Harusnya cost ini kenapa nggak langsung masuk ke production rate ya? Masuknya ke level malahan. Itu. Ini cek lagi ya, produk demand-nya kayaknya nggak harus minus deh, karena dia bener-bener nggak di atas nol. Pasti negatif itu. Negatif terus. Kenapa harus dikurangin gitu? Logikanya gimana? Terus yang cost per unit ini apakah langsung ke sini atau kenapa ini enggak? Ini tuh rate production cost kan. Jadi harusnya dia cost per unit di sini nih. Cost per unit itu misalnya berapa? Atau rate cost-nya gitu. Kalau mau tambahin satu variabel aja nggak apa biar nggak pusing gitu kan. Jadi ini tuh rate-nya tuh rate untuk ngitung production cost. Kenapa digabungin gitu loh jadi production rate. Jadi gitu. Jadi harusnya cost per unit itu dikaliin ke rate-nya aja misal gitu. Gitu. Itu sih. Cek lagi ya. Yang produk demand ini masalahnya di sini nih. Masalahnya di reference demand ini kenapa dikurang? Makanya dia akan selalu di bawah terus. Gitu. Baik, Bu. Itu aja sih. Cek lagi di situ ya. Terus sama cost per unitnya ini harusnya dia masuknya ke rate ini, production rate-nya, bukan ke levelnya. Menurut saya sih. Jadi ini tuh sebenarnya kita lagi ngitung jumlah production cost, tapi kita hitungnya dari jumlah produk. Gitu. Menjelaskan secara Nah itu ya, tambahan tabel dari itu aja deh. Silakan dicek lagi ya. kemudian Terima kasih banyak, Bu. Ibu, Mm-mm. terima kasih. Oke. Yuk, ada lagi?